Tahukah kamu, Rasulullah membolehkan menaiki kendaraan ketika ibadah sa'i? Nah, ketika orang semakin banyak, nah ketika itu orang-orang semakin banyak mengerumuni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ini Muhammad, ini Muhammad. Jadi mungkin zaman dulu tidak ada foto-foto seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang berkumpul ingin melihat wajah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga keluarlah para hamba dari rumah-rumah. Jadi para budak itu keluar dari rumah-rumah. Beliau tidak memukuli orang-orang agar membuka jalan untuknya. Ini Bapak Ibu sekalian, adabnya seorang pemimpin, adabnya seorang rasul yang mulia. Maka ketika berkerumun orang banyak, mereka tidak memukuli, tidak membentak-bentak. Jadi tetap santun seperti biasa, bukan kemudian kita membuka jalan dengan cara paksa. Maka ini termasuk di antara dalil kita bahwa kita dilarang untuk berdesak-desakan di Hajar Aswad seperti waktu tawaf kemarin itu, Pak. Jadi untuk membuka jalan kemudian mendorong-dorong orang semuanya itu adalah saudara-saudara kita seiman, maka itu tidak diperkenankan. Maka Rasul sudah mencontohkan ketika semua orang sudah mengerumuni beliau, sudah banyak orang, beliau tidak memukuli orang-orang agar membuka jalan untuknya. Tetapi setelah orang-orang semakin banyak, beliau menaiki untanya. Nah, beliau menaiki untanya yang dinamakan dengan al-quswa untuk melanjutkan sa'i. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian diperbolehkan kalau kita memakai kendaraan ketika tawaf maupun sa'i. Boleh memakai kendaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu dalam kebutuhan khusus, karena mungkin kalau berjalan terlalu panjang, mungkin ada masalah di kaki dan lain-lain, itu nanti ada persewaan kursi roda begitu ya di sana. Ada yang pakai listrik, ada yang macam-macam gitu Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan dimanfaatkan. Yang jelas apapun itu bisa mendukung panjenengan untuk lebih khusyuk dalam berdoa sehingga benar-benar memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya adalah boleh kita tidak harus berjalan kaki, tetapi Rasul mencontohkan ketika orang-orang sudah banyak, beliau menaiki untanya, yakni quswa untuk melanjutkan sa'i. Ketika berada di antara Sofa dan Marwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat mengencangkan kain buatan Najran. Sesampainya di Marwa, beliau menghadap Ka'bah dan bertakbir seperti yang dilakukan ketika beliau berada di Sofa. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, hadis Sahih dalam kitab haji nomor 2137. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai dalil bahwa di Bukit Sofa dan di Bukit Marwa itu ada wukuf, berarti berhenti menghadap ke Ka'bah, bertakbir. Bertakbir berapa kali tadi? 9 kali. Karena 3 kali diurangi 3 kali berarti 9 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Nah ini dalilnya dalam kitab Imam Muslim. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah nanti kalau ini dilakukan Bapak Ibu sekalian, panjenengan tidak capek kalau sa'i. Jadi tidak terlalu apa namanya menguras tenaga. Kecuali kalau mengejar yang lancar gitu, karena kan kalau sudah sepuh nanti mengejar yang muda-muda itu jalannya kenceng-kenceng Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita tidak perlu mengejar seperti itu. Kita mengejar seperti itu karena takut, karena kita nggak punya ilmu yang cukup, sehingga kita merasa bingung nanti kalau kita tertinggal. Adapun kalau kita itu memiliki ilmu yang cukup,
insya Allah nanti kita nggak tergantung dengan orang lain. Insya Allah kita nggak tergantung orang lain, bahkan mungkin kita bisa membimbing orang lain. Jadi panjenengan dalam kelompok ibu-ibu yang tua, apa namanya, bapak-bapak yang sudah sepuh, yang mungkin jalannya tidak terlalu cepat. Nah, itu bantulah Bapak Ibu sekalian. Yang anak-anak muda, tolong ikut bantu dan lakukan ini sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di Bukit Sofa ya berhenti, menghadap Ka'bah, bertakbir 9 kali, dan seterusnya. Membaca doa yang lain, doanya diulangi 3 kali, maka dibaca. Kemudian di Bukit Marwah juga demikian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti selain panjenengan haji untuk dirinya sendiri, panjenengan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betapa banyaknya pahala nanti ketika panjenengan ikut membantu atau ikut membimbing orang-orang yang lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai tarhib kita ya, sebagai apa jenisnya, pemberi semangat kita agar nanti kita banyak membantu dalam pelaksanaan ibadah haji dan ini. Ingin lebih dalam memahami manasik haji dan umroh sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari ikuti manasik haji online setiap Ahad malam. Hubungi 0838 4329 2699. Dapatkan segera kaos souvenir haji dan umroh bertemakan grafis urutan manasik umroh. Hubungi 0838 4329 2699.